Di IGD, Ibu Yoni datang dengan keluhan pusing setelah mengalami benturan pada kepala. Dokter kemudian meminta pemeriksaan CT scan dan pasien dibawa ke ruang radiologi. Baik Ibu, saya bantu pindahkan ke bed tidur ya, pelan-pelan. Aduh, aku sakit. Saya langsung kembali dulu ya Bu. Hati-hati, maaf. Baik, bisa dibantu sebutkan nama dan tanggal lahirnya Bu? Namanya Yoni, Ya. tanggal lahirnya 19 Agustus 2000. Baik, keluhannya ini kenapa ya Bu? Sakit kepala karena tadi habis jatuh dari motor, Sus. Oh iya, saya panggilan dokternya sebentar ya. Ya. Misi. Ini dong yang pasien tadi mengalami kecelakaan. Ya, saya periksa dulu ya, Bu. Ya, silakan. Berdasarkan pemeriksaan tadi, Bu, teman Ibu harus melakukan tindakan pemeriksaan CT scan segera ya. Baik dok, untuk tindakannya kapan ya? Nanti saya konfirmasi lagi ya, Bu. Baik. Selamat siang, saya perawat yang bertugas dari ruang IGD. Saya mau mengantarkan pasien yang mau pemeriksaan CT scan. Bisa? Baik, saya perawat dari radiologi. Pemeriksaan akan segera saya jadwalkan. Baik, saya segera akan ke ruang radiologi ya. Baik, saya tunggu. Selamat pagi Ibu. Sebelum pemeriksaan, saya akan melakukan identifikasi pasien terlebih dahulu, nggih. Mohon sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya. Yoni 19 Agustus 2000. Baik Ibu Yoni, berdasarkan formulir, Ibu akan menjalani CT scan kepala. Apakah benar? Iya. Sebelum pemeriksaan dimulai, saya akan menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu. Pemeriksaan ini menggunakan sinar X untuk melihat kondisi di dalam kepala Ibu. Selama pemeriksaan, mohon tetap diam agar hasil gambarnya jelas dan tidak perlu diulang. Kalau saya gerak bagaimana? Jika Ibu bergerak, hasil gambar bisa kurang baik dan pemeriksaan mungkin harus diulang sehingga Ibu menerima paparan radiasi tambahan. Baik, saya mengerti. Apakah Ibu bersedia menjalani pemeriksaan CT scan ini? Ya, saya bersedia. Pemeriksaan saya mulai sekarang ya. Saya takut sus, saya nggak mau periksa kayak gitu kan. Nggak apa-apa Bu, saya Nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Setelah dilakukan identifikasi, pasien menggunakan 2 identitas dan edukasi singkat mengenai prosedur CT scan. Pemeriksaan siap dilakukan. Karena pasien tampak gelisah dan sulit diam, petugas radiologi meminta bantuan perawat untuk mendampingi pasien. Saat pasien akan menjalani CT scan, kondisi pasien semakin gelisah dan berusaha bangun dari meja pemeriksaan. Pada saat yang sama, ruang radiologi sedang ramai sehingga petugas merasa harus bekerja lebih cepat. Dea, tolong pegang pasien. Oh iya, baik. Dea, kamu kok nggak pakai APD? Pemeriksaannya cuma sebentar. Kalau saya ambil APD dulu, kelamaan, waktunya nggak cukup. Kalau begitu pemeriksaan ditunda dulu. Kamu bisa pakai APD terlebih dahulu. Dalam budaya keselamatan yang baik, setiap petugas berhak dan wajib menghentikan tindakan yang tidak aman. Keselamatan harus menjadi prioritas sebelum pemeriksaan dilakukan. Ya, saya ambil APD dulu ya. Setelah pemeriksaan selesai, dilakukan evaluasi terhadap kejadian yang hampir terjadi. Setelah itu, Kepala Instalasi Radiologi mengadakan rapat evaluasi karena masih ditemukan beberapa tenaga kesehatan yang kurang patuh terhadap prosedur keselamatan radiasi. Saya menerima laporan bahwa hari ini terjadi pelanggaran keselamatan radiasi. Kita akan melakukan RCA untuk mengetahui akar masalahnya. Penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran petugas, ketidakpatuhan SOP, dan kurang optimalnya pengawasan. Saya mengira pemeriksaannya cepat selesai, jadi saya pikir tidak masalah.
Hasil RCA ini digunakan untuk memperbaiki sistem keselamatan radiasi. Kejadian ini termasuk near miss karena berhasil dicegah sebelum paparan terjadi. Akan melaporkan kejadian ini kepada tim K3 dan komite mutu sebagai evaluasi. Pelaporan near miss penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Hasil investigasi ini menunjukkan beberapa faktor penyebab, yaitu kurangnya kesadaran risiko radiasi, kebiasaan mengabaikan APD saat pemeriksaan singkat, serta kurang optimalnya monitoring kepatuhan SOP. Selain itu, beban kerja dan kebiasaan bekerja terburu-buru juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Kadang kami merasa pemeriksaannya hanya sebentar sehingga tidak terlalu beresiko. Justru itu yang berbahaya. Paparan radiasi mungkin kecil, tetapi jika dilakukan berulang kali bisa menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Karena itu, penggunaan APD dan dosimeter harus selalu dilakukan sesuai SOP. Baik, kami akan lebih disiplin mengikuti prosedur keselamatan radiasi. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat budaya keselamatan radiasi di instalasi radiologi. Keselamatan bukan tanggung jawab individu yang melakukan kesalahan, tetapi juga tanggung jawab seluruh petugas. Inilah yang disebut safety culture, budaya keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan. Kita juga menerapkan just culture. Tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari penyebab masalah dan memperbaiki sistem agar kejadian tidak terulang kembali. Saya memahami bahwa keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama. Saya harus lebih disiplin lagi. Selanjutnya, Kepala Instalasi Radiologi dan petugas radiologi menjelaskan prinsip proteksi radiasi kepada perawat agar terhindar dari resiko paparan radiasi saat bekerja. Ada 4 prinsip proteksi radiasi yang harus diterapkan. Pertama, time atau waktu, kurangi waktu berada dekat radiasi. Kedua, distance atau jarak, semakin jauh dari radiasi maka paparannya semakin kecil. Ketiga, shielding atau pelindung, gunakan APD seperti apron timbal, thyroid shield atau pelindung lainnya. Keempat, alarm, paparan radiasi harus dijaga serendah mungkin yang masih dapat dicapai secara wajar. Selain itu, petugas wajib menggunakan dosimeter untuk memantau dosis radiasi yang diterima. Sebagai tindak lanjut, dilakukan audit kepatuhan penggunaan APD dan pemeriksaan dosimeter seluruh petugas. Sebelum masuk ruang CT scan, petugas harus menggunakan apron timbal, thyroid shield, dan dosimeter. Kegiatan audit ini akan dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh petugas mematuhi SOP keselamatan radiasi. Setelah evaluasi dilakukan, instalasi radiologi menerapkan beberapa perbaikan sistem. Sebelum pemeriksaan dimulai, kita akan melakukan safety briefing terlebih dahulu. Seluruh petugas juga diwajibkan melakukan pengecekan APD sebelum masuk ruangan CT scan. Kita juga meningkatkan monitoring dosimeter, audit kepatuhan SOP, serta pelatihan keselamatan radiasi secara berkala. Setiap petugas harus berani menghentikan tindakan yang tidak aman demi melindungi pasien dan rekan kerja. Kita juga harus saling mengingatkan antar profesi karena keselamatan adalah tanggung jawab kebersamaan. Dari kasus ini dapat dipelajari bahwa keselamatan pasien dan keselamatan tenaga kesehatan tidak dapat dipisahkan. Saya menyadari bahwa meskipun pemeriksaan berlangsung singkat, prosedur keselamatan tetap harus dipatuhi. Paparan radiasi bersifat kumulatif. Semakin sering seseorang terpapar radiasi, semakin besar resiko dampak kesehatan yang dapat muncul di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap prosedur keselamatan selalu dipatuhi tanpa pengecualian. Patuhi SOP, gunakan APD, terapkan alarm, Dan saling mengingatkan demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.